Oke, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu gratis. Baik, kita bertemu lagi di channel saya bersama saya Binawan Purba. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang verb to be. Apa itu verb to be dan kegunaannya untuk apa, kita akan pelajari saat ini. Jadi tetap tonton video ini sampai selesai supaya intinya atau pelajarannya bisa dapat. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang verb to be. Verb to be adalah verb to be called as linking verb for continuous tense. Jadi verb to be ini juga disebutkan sebagai linking verb untuk continuous tense. Is a word that helps subject connected with the predicate. Jadi adalah kata yang membantu menghubungkan si subjek dengan predikat, baik itu sebagai adjektif kata sifat, baik itu sebagai kata keterangan tempat, baik itu sebagai kata keterangan profesi ya. Dan juga ini digunakan untuk passive voice ya, artinya kata kerja bentuk ketiga ya. Baik, saat ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi bagaimana itu dan kegunaan verb dan jenis-jenis verb. Baik, di sini ada kegunaannya. Verb itu atau kata kerja bantu itu, verb to be ini bisa bermacam-macam artinya dalam bahasa Indonesia ya, sesuai dengan posisinya. Baik, di sini ada empat sesuai dengan posisinya. Kalau dia after subject artinya adalah berada dan sedang untuk continuous ya. Sedangkan untuk dia sebelum subjek maka artinya apakah ya, ini digunakan untuk kalimat tanya. Selanjutnya contoh after subject, you are my classmate, she is in the school now. Kamu adalah teman sekelas saya, dia berada di sekolah. Sedangkan before subject artinya dia sebagai kalimat tanya, maka verb to be-nya ditempatkan di depan, artinya apakah ya, atau bisa juga adakah artinya. Baik, functionnya atau kegunaannya, verb to be used to connect between subject and adjective, untuk menghubungkan subjek dengan adjective atau subjek dengan kata sifat. Contohnya, she is diligent. Yang menjadi kata sifatnya di sini adalah diligent. Si berfungsi di sini sebagai subjek ya, untuk menghubungkan subjek dengan a verb of place, untuk menghubungkan si subjek dengan kata keterangan tempat. Contohnya, I am in school now. Saya berada di sekolah sekarang. Itulah contoh dan kegunaannya. Baik, verb to be dibagi 4 sesuai dengan kata keterangan maksudnya. Ada past, ada present ya, ada future, dan ada juga participle. Nah, participle ini sebelum been ini ditambahkan has dan have. Kalau future ini sebelum kata be-nya akan ditambahkan dengan shall dan will. Nah, untuk present ini ada am, is, are. Untuk past tense ada was dan were. Di slide atau video berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana penggunaannya ini di dalam bagaimana menggabung ini dengan personal pronoun. Baik, ini di dalam personal pronoun. I, you, he, she, it, we, they ya. Kalau dia dibentuk present, itulah pasangannya I, pasangannya am, you pasangannya are, he, she, it pasangannya is ya. We dan they pasangannya are. Baik, bagaimana kalau past tense-nya? Kalimat sudah lampaunya. Baru kalimat sudah lampaunya, I, you itu I itu menggunakan was, you menggunakan were, sedangkan he, she, it itu tetap menggunakan was ya. We dan they menggunakan were. Bagaimana dengan future-nya? Itu semua itu harus menggunakan be. Bagaimana dengan participle-nya atau kata kerja bentuk past present? Bagaimana untuk participle-nya? Semua menggunakan been. Baik, structure-nya atau pola susunannya. Untuk present, kita perhatikan di situ ada positif dan negatif ya. Contohnya saya baca satu. She is my neighborhood. Untuk positifnya, untuk negatifnya, she is not my neighborhood. Interrogatifnya, is your neighborhood? Untuk kalimat tanyanya. Baik, rumusnya ada di situ, akan dibaca, dipelajari sendiri.
Baik, untuk past tense. Past tense sama juga, di situ ada rumusnya. Perbedaannya hanya di to be. Ya, contohnya, he is in Medan now. Dia berada di Medan sekarang. Baik, untuk strukturnya itu. Baik, untuk future. Baik, untuk future yang ditambahkan shall, will, ditambahkan dengan be. Ya, di situ ada positif, negatif, dan interrogatifnya atau kalimat tanya. Silahkan diperhatikan baik-baik. Dan ini rumusnya ini tidak bisa dirubah lagi, artinya sudah pas itu susunan katanya di dalam satu kalimat supaya dia termasuk kalimat yang sempurna. Baik, untuk participle juga ya, ada subject, have, dan has. Baik, untuk yang menggunakan have yaitu subjek I, you, baru we, they. Yang menggunakan has adalah he, she, it. Ya, itulah kegunaan daripada has. Baik, untuk feature tadi yang menggunakan shall itu hanya I dan juga they. Ya, untuk yang menggunakan shall tadi I dan we, orang pertama. Yang menggunakan will, you, dan they. Yang menggunakan will juga adalah he, she, it. Ya, jadi itu penggunaan masing-masing. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya bisa mengusahakan jawab. Thank you, see you next time. And don't forget to like and subscribe this video.